Hari Minggu adalah sebuah kesempatan yang paling istimewa buat kita. Ya, sebab aktivitas kita sepanjang minggu kita bangun dasarnya pada hari Minggu. Hari Minggu hari yang pertama kita meletakkan seluruh aktivitas kita mengawali seluruh aktivitas kita dengan persekutuan dengan Tuhan. Dan biarlah hari Minggu kita selalu menjadi hari Minggu yang luar biasa. Ya, karena kita datang dengan satu ekspektasi, sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, pada sore hari ini saya ingin mari kita melihat dan saya coba mengambil satu tema. Jesus promise another helper. Jesus atau Yesus menjanjikan penolong yang lain. Di dalam doa tadi saya katakan bahwa kita manusia yang lemah. Kita manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa jika kita sendirian dan kita di luar Tuhan. Kita manusia yang kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita tidak diciptakan sebagai manusia super yang individual, yang bisa segalanya sendirian. Tapi penciptaan Tuhan buat kita adalah penciptaan berkomunitas. Penciptaan yang satu dengan yang lain memiliki kebergantungan dalam hubungan sosial yang akrab. Dan itu juga menunjukkan bahwa sekali lagi kita manusia yang sangat terbatas. Sehingga di dalam keterbatasan kita, maka sesungguhnya kita butuh pertolongan. Kita manusia yang membutuhkan pertolongan. Nah, kesadaran untuk mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan, itu berarti kita sadar bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan sempurna. Puji Tuhan. Saya membutuhkan pertolongan. Saya percaya Anda, kita semua juga membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dan Yesus menjanjikan penolong. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Perhatikan kalimat terakhir. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di ayat yang ke-26 kita menemukan kata penghibur yaitu Roh Kudus. Di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata helper, but the helper. Kata ini berasal dari kata yang sama, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang berarti penolong, parakletos. Yang artinya comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. Yang dimaksud di dalam ayat ini tetapi penghibur atau helper di sini yaitu Roh Kudus pribadi Tuhan sendiri. Oke. Mari kita coba mengurai mulai dari bawah di ayat yang ke-27. Kalimat 3, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sesungguhnya peperangan terbesar bagi semua orang adalah peperangan melawan diri sendiri. Kita bisa kuat ketika kita berhadapan dengan hal sifatnya eksternal. Tapi ketika itu sumbernya dari dalam diri sendiri, maka itu sebuah peperangan yang membutuhkan energi tersendiri. Nah saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas, janganlah gelisah dan gentar. Kata gentar itu bermakna jangan takut. Kita semua familiar dengan istilah itu, tapi gelisah. Gelisah. Kata gelisah di sini berarti ada sesuatu yang mengganggu, gitu, ya, menghilangkan ketenangan pikiran. Atau arti yang lain, saya suka bagian ini, membingungkan pikiran seseorang dengan menyarankan keraguan.
Itu artinya gelisah. Ada banyak kisah tentang peristiwa kegelisahan. Mungkin memang ini tidak terklasifikasi sebagai sebuah akibat dari tindakan kriminal, ya, akibat sebuah peristiwa kejahatan besar. Tetapi kegelisahan sudah memakan begitu banyak korban, dan yang luar biasanya korban dari kegelisahan ini ada justru di level di mana status sosialnya tinggi, popularitasnya ada, kekuatan finansialnya tersedia. Saya mencatat ada beberapa nama di sini yang kemudian di akhir hidup mereka, sejarah mencatat mereka kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Dan ketika ditelusuri bahwa ternyata orang-orang yang punya popularitas, nama besar, status sosial, finansial yang kuat, awal atau apa yang membuat mereka mengakhiri hidup dengan bunuh diri adalah karena kegelisahan. Ada yang mengganggu pikiran mereka, sehingga mereka tidak stabil di dalam pikiran, tidak stabil secara ekonomi, secara emosional. Akhirnya mereka memutuskan untuk bunuh diri. Sekali lagi, nggak ada tindakan kriminal yang mengawali itu, tapi itu terjadi dengan sendirinya di dalam pikiran seseorang. Nah, bagaimana mengatasi? Tentu mengatasi kegelisahan ini tidak saja harus diselesaikan dengan kemampuan mengelola pikiran dengan baik, atau bagaimana manajemen emosi seseorang. Tidak bisa mungkin kita setuju, Anda yang bergelut pada studi itu, kita punya teori itu. Ya, ada pendekatan psikologis bahwa seseorang bisa ditolong ketika dia ada pada stage ketika kesehatan emosionalnya terganggu, dia bisa ditolong. Tapi pertanyaannya adalah berapa lama? Berapa lama? Tapi puji syukur kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan, di dalam kekristenan, ya, ada jaminan, ada kepastian. Ada kehidupan baru di dalam Tuhan. Itu bedanya. Dunia memiliki kemampuan yang terbatas. Saya katakan tadi, dia hanya menolong, dia punya teori, dia punya pendekatan. Ya. Tapi berapa lama? Satu-satunya kepastian yang ada di dalam dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang bisa menolong manusia. Tapi di dalam Tuhan kita memiliki kepastian. Di dalam Tuhan ada janji kehidupan baru. Seseorang ketika dia terima Yesus, dia percaya, maka Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, membentuk dan menjadikan dia completely manusia baru. Hidup lamanya ditinggalkan dan dia menjadi manusia yang baru. Saya mau katakan ini kepada saudara. Banyak kali kita mendengar istilah, oh iya, soalnya saya membawa kutuk turunan dari nenek, buyut, dan seterusnya. Saya agak kurang setuju dengan hal itu. Yang saya percaya ketika seseorang terima Yesus, ketika seorang percaya dan bertobat, maka dia mengalami kemenangan yang komplit. Kehidupan lamanya dikuburkan sama sekali. Dia menjadi manusia baru di dalam Tuhan, maka tidak ada kekuatan lama apalagi yang kita sebut tadi yang mengikutinya, yang mengakibatkan dia atau terus terintimidasi dengan hal-hal yang sifatnya lama tadi. Jadi ketika kita percaya, bertobat, manusia lama kita dikubur, kita dilahirkan menjadi manusia yang baru. Yang percaya katakan amin. Atau ada yang senang membawa kutuk turunan dengan segala ada. Perhatikan, apapun kisah masa lalu seseorang, buruk, jahat, hancur, gak ada bentuk sekalipun, tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia benar-benar menjadi manusia baru dan Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Katakan amin. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang menghadapi ancaman, menghadapi tantangan. Saya katakan tadi pagi di Gold Coast, berhentilah kita mengglorify persoalan. Kadang-kadang kita ingin mengatakan kebesaran Tuhan dengan mengatakan persoalan saya besar banget nih.
Waduh, sakit banget. Tanpa sadar kita sedang mengglorify persoalan. Kita mengglorify apa yang iblis buat dalam hidup kita. Sekalipun endingnya kita berkata, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Tapi kita sudah memuliakan itu dulu. Which is itu nggak baik. Kalau kita ingin mengatakan bahwa Tuhan itu besar, sudah sebut Tuhan itu besar. Bukankah roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini? Nah, kita harus hidup pada paradigma ini. Yang harus kita besarkan, harus kita tinggikan, harus kita muliakan. Tidak yang lain, hanya Tuhan. Kalau Tuhan mengajar kita untuk merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, buat apa kita ngangkat yang bukan dari Tuhan? Saya mau katakan kepada saudara, apapun masalahmu, apapun tantangan hidupmu, berhenti untuk memuliakan persoalan hidupmu. Sebab kita tahu bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Oke, kita sepakat untuk itu. Kita sepakat untuk itu. Nah, Alkitab katakan begini, jangan gelisah dan gentar hatimu. Lalu kita naik di ayat yang ke-27, masih kita bagi mulai dari kalimat yang terakhir, kita naik pada bagian B-nya, dari C kita ke B-nya. Alkitab katakan begini di ayat yang ke-27. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar sebab aku memberikan apa yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Aku menyediakan apa yang tidak dapat disediakan oleh dunia. Artinya Alkitab mengatakan bahwa ada kualitas yang lebih tinggi dari hal maksimal yang dapat diberikan oleh dunia. Dunia punya teori, dunia punya pendekatan. Tapi yang diset oleh Tuhan itu lebih tinggi kualitasnya. Lebih tinggi kualitasnya. Apa yang Yesus katakan, jangan gelisah. Jangan. Kenapa? Alasannya jelas. Karena yang aku berikan. Jadi beralasan kalau Tuhan katakan gak usah gelisah. Karena yang aku sediakan, yang aku berikan lebih tinggi, lebih besar, lebih mulia dari apa yang kita pikir dunia bisa lakukan untuk hidup kita. Kita naik lebih tinggi lagi pada bagian itu. Nah, saudara, dalam tema pelayanan kita, Tuhan menetapkan, Tuhan sudah menetapkan. Kita mengamenkan, makanya di awal tahun saya katakan, sudah tahun 2025 kita mau enjoy saja. Enjoy aja dalam perjalanan iman. Ya, pokoknya kita enjoy. Kita percaya God has established. Kita mau enjoy. Kita jalan aja. Jalan aja. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya. Pokoknya kita mau jalan aja sama Tuhan. Kita enjoy aja. Karena perjalanan iman adalah perjalanan yang harus dinikmati. Kalau iman itu hanya berhenti, aku pikir aku punya iman. Kalau iman itu hanya berhenti, aku rasa aku punya iman. Tapi iman itu tanpa pengalaman, tanpa dijalani, maka Alkitab katakan itu nol besar. Besar tapi nol. Buat apa? Jadi iman kita harus menjadi iman yang ada actionnya, ada pengalaman. Sebab Alkitab katakan iman tanpa perbuatan. Besar, nolnya tapi. Nggak ada artinya. Sudah, jalani. Nah, jangan gelisah. Ada yang mengganggu, ada yang membuat kita ragu, ada yang membuat kita. Itu Alkitab katakan iblis itu kayak singa yang mengaum, siap menerkam. Ya, di setiap momen ada celah dikit dia masuk tuh. Dia masuk. Dia mencari kesempatan terbaik untuk menghancurkan hidup kita. Makanya jalan dengan iman. Saya tertarik, ada satu saya nonton sempat ada TikTok, hamba Tuhan ini katakan begini. Kita kan suka pokoknya yang terutama Tuhan, benar. Ya, nomor satu itu prioritas utama Tuhan. Dan kalau kita gagal menjadikan Tuhan nomor satu, kita fail dengan itu, kita ada perasaan bersalah. Kita dikejar dengan, aduh tadinya saya mau Tuhan dulu tapi gagal lagi. Gagal. Besok kita janji, pokoknya Tuhan di nomor satu. Tiba-tiba kita gagal lagi.
Iya benar juga. Yang kemudian Mbak Tony katakan begini, yang seharusnya adalah Tuhan itu the center of our life. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tidak lagi terjebak pada tuduhan, sih kamu nggak buat Tuhan yang nomor satu. Kita nggak diperdaya dengan kegagalan, kesalahan itu. Tapi kita jadikan Tuhan sebagai pusat dari seluruh aktivitas hidup kita. Tuhan yang jadi sentral dalam hidup kita. Nah, Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah mendahului dengan adanya kepastian. Alkitab katakan dia memiliki rancangan masa depan yang penuh harapan, dia sudah mendahului. Ia telah memilih sejak dari kandungan. Dan banyak lagi ayat yang memastikan kepada kita bahwa beralasan kalau Tuhan bilang gak usah gelisah, gak usah takut, gak usah khawatir. Beralasan, sebab yang aku sediakan tidak sama dengan yang dunia berikan. Yang aku berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Lalu, di Amsal ayat yang 27, kita ke bagian berikutnya. Dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi ketika Tuhan bicara di kalimat selanjutnya bahwa dia memberikan yang tidak sama dengan yang dunia berikan, kemudian dia katakan damai sejahtera ku berikan, maka maka shalom yang disediakan oleh Tuhan sesungguhnya tidak pada deskripsi dunia, tidak pada definisi damai yang dunia pikirkan. Karena dia katakan, damai sejahtera ku berikan. Damai sejahtera ku sediakan. Lalu dia katakan, yang ku berikan tidak sama. Tidak dapat diberikan oleh dunia. Jadi muatan kualitasnya lebih tinggi. Jadi sangat beralasan kalau Tuhan katakan gak usah gelisah. Karena aku menyediakan damai sejahtera yang melampaui pikiran rasa tenangmu. Allah, Tuhan. Itulah yang kemudian Alkitab menyebut helper. Penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus. Penolong, penghibur, Roh Kudus. Comforter, advocate, intercessor, counselor. Itu penolong. Dan dia hadir dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan kita semua, orang percaya. Menyediakan kita. Nah, ini yang banyak kali orang percaya nggak ngerti, nggak sadar. Padahal Tuhan sudah mendahului, Tuhan sudah menyediakan semua dan segalanya di dalam apapun juga. Dia penolong. Dia penolong. Jadi sangat beralasan bahwa di dalam keadaan apapun juga Roh Kudus hadir sebagai penolong. Perhatikan baik. Syarat dari ketika Roh Allah, Roh Kudus, penolong itu bekerja dalam hidup kita, di samping pada standar yang tadi saya katakan, pada standar yang lebih tinggi dari apa yang dunia pikirkan, maka syaratnya adalah ketika Roh Kudus menolong, dia menyertai dengan damai. Jadi ada ketenangan, ada damai sejahtera. Alkitab katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenangan waktu dekat dengan Tuhan melampaui definisi dari ketenangan itu sendiri. Lebih tinggi kata Tuhan Yesus sendiri. Damai sejahtera. Roh Kudus sebagai penolong, dia memberikan damai. Jadi ketika Roh Kudus menolong atau melakukan pekerjaan, melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita untuk menolong kita pada satu keadaan tertentu, maka dia mengawali dengan memberi damai. Damai. Ada pertanyaan, bagaimana sih kita tahu bahwa itu datangnya dari Tuhan? Bagaimana kita tahu itu kalau Roh Kudus yang taruh? Ini yang pertama ukurannya damai sejahtera. Kalau itu datangnya dari Tuhan, dia pasti mendatangkan damai sejahtera. Tapi kalau itu tidak mendatangkan damai sejahtera, jangan-jangan itu dari sumber yang lain, sumber yang berbeda. Jangan-jangan itu hasrat individual kita, tapi kita menjustifikasinya dan tahu itu dari Roh Kudus. Tuhan sudah bicara sih sama saya.
Padahal dia sedang membenarkan hasrat dirinya sendiri. Pernah nggak Anda ada pada satu situasi sebenarnya pikiran Anda berkata rada-rada nggak setuju, nggak suka. Tapi Anda seperti dipaksa untuk terus berjalan pada bagian itu. Ingat waktu yang lalu kita bicara Lot dan keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora. Lot dia telah menginvestasikan usia hidupnya berusaha di Sodom dan Gomora. Dia sudah punya properti di sana, dia punya relasi, dia punya keluarga dan banyak hal yang dia sudah investasi di Sodom. Tuhan bilang keluar. Dia masih pikir-pikir, wah masa iya sih? Kan Tuhan yang berkati, kenapa saya harus tinggalkan? Benar toh itu? Kenapa saya harus tinggal? Waktu Tuhan kasih juga berdoa. Tapi kenapa Tuhan? Alkitab katakan begini, lalu malaikat Tuhan menarik Lot dengan paksa, meninggalkan Sodom. Ada situasi, kita seolah-olah dipaksa untuk keluar dari, itu yang mungkin bahasa kerennya, keluar dari comfort zone kita. Dipaksa keluar. Untuk apa? Untuk tujuan itu memberikan jaminan damai, sejahtera yang melebihi apa yang kita pikir tenang, nyaman, comfort dengan apa yang kita lihat. Seperti contoh lo tadi. Kita akan lihat hal berikutnya. Jadi kalau itu datangnya dari Tuhan, dia akan mendatangkan damai sejahtera. Sekalipun pikiran kita menolak, tapi hati kita ini akan terus dituntun yang pada akhirnya kita katakan, oh kita cuma bisa, puji Tuhan, untung saya taat. Esensi dari ketaatan itu sendiri, ketaatan itu akan bermakna besar sekali, bukan hanya ketaatan itu tidak bermakna besar kalau kita melakukan sebagai sebuah rutinitas, ya. Tapi ketaatan itu bermakna ketika kita harus melakukan sesuatu karena itu perintah Tuhan, tapi pikiran kita yang bilang no, tapi kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Disitulah value dari ketaatan itu terasa besar. Karena kita mengakhiri dan melakukan itu sebagai pemenang. Kita bisa berhasil mengalahkan pikiran kita. Berhasil mengalahkan kedagingan kita dan seterusnya. Kita terus. Yohanes 14 ayat 16-17. Jadi apa dasarnya ketika Tuhan berkata jangan gelisah. Yohanes 14, 16, 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini pesan utamanya. Yesus memberikan seorang penolong yang lain. Kita percaya, gereja kita percaya tentang Trinitas. Ya. Kita percaya itu. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Kita percaya itu. Ya. Dan kita percaya Roh Kudus sebagai oknum ketiga. Roh Kudus. Yesus berkata bahwa aku akan memberikan penolong yang lain. Ketika Yesus naik ke surga, maka yang hadir dalam hidup kita Roh Kudus. Oke. Jelas dikatakan penolong yang lain, kita sudah bicara di awal tadi, itu comforter, advocate, ya, dan seterusnya. Yaitu roh kebenaran. Dikatakan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus katakan loh jelas. Aku memberikan penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia nggak bilang Dia akan menolong ketika kamu membutuhkan. No. Tapi dikatakan Dia akan menolong kamu karena Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Tolong bantu saya untuk memahami kata selama-lamanya itu sejauh apa. Ada periodenya, ada pit stopnya di situ, ada pause-nya di situ. No. Yang disebut selama-lamanya, yaitu mungkin dalam bahasa Alkitab mengatakan dalam kekekalan. Dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Itu penolong. Ya. Yaitu roh kebenaran. Nah ini penting. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Yesus menjanjikan seorang penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Itu jaminan.
Selama-lamanya. Nggak ada pause di situ. Maka Alkitab katakan dia tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tidur. Penolong yang setia. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan dia tidak mengenal dia. Nah, kalau kita yang menyebut diri orang Kristen yang datang ke gereja, tapi kita masih belum mengerti bahwa benar nggak sih ada Roh Kudus di saya? Benar nggak sih ada Roh Kudus itu atau benar nggak Roh Kudus itu Tuhan? Maka sesungguhnya Anda akan terjebak sebagai orang Kristen yang tidak hidup dalam keselamatan yang sudah terlebih dahulu Tuhan sediakan. Orang percaya yang terima Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang yang percaya, orang yang sadar dan mengakui, ini loh, mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita yang membuat kita percaya. Sehingga kita bisa berkata, Aba ya Bapa. Sebab Alkitab katakan begini, dunia gak terima, dunia gak kenal dia. Tetapi kita kenal dia. Kenapa kita disebut kita? Yesus dengan jelas berkata kepada murid, kamu kenal. Kenapa dikatakan seperti itu? Sebab ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan bukan cuma menyertai selama-lamanya. Parakletos itu tidak sekedar walau bermakna seseorang yang berdiri menyertai di samping. Tapi dikatakan ia tidak sekedar menyertai kamu selama-lamanya, tapi sesuka bagian. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Minggu lalu kita bicara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab kita telah dipersekutukan bersama dengan Tuhan. Menyatu dengan dirinya. Dan ia menjanjikan penolong buat hidup kita. Dunia gak kenal. Dunia gak bisa lihat. Karena dunia gak kenal. Dunia gak tahu. Tapi kita, Anda yang beribadah, yang ikut ibadah hari ini. Kalau bukan karena Roh Kudus, Anda gak ada di sini. Katakan amin. Kalau bukan karena Roh Kudus, Anda gak mungkin nyanyi. Anda gak mungkin datang memutuskan untuk beribadah. Roh Kudus yang buat kita semua beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dia ada, dia ada, Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Kehadiran Roh Kudus dalam dirimu hari ini diaktifate. Dan melalui pesan firman Tuhan, penolong, dia hadir sebagai penolong. Dan dia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu, di dalam kita. Jadi waktu Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain. Kita tidak sedang menunggu lagi seseorang yang akan mengendak, tapi dia ada di dalam kita. Kita tidak lagi sedang menunggu satu skenario yang baru, tidak. Kita sedang menikmati pertolongan karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan cara Roh Kudus melakukan atau menolong kita, dia melakukan pertolongan dengan caranya yang ajaib. Karena dia hadir dalam hidup kita. Dia hadir dalam hidup kita. Roh kebenaran. Alkitab katakan, ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lainnya, itu roh kebenaran yang akan menuntun kepada segala kebenaran. Jadi sekali lagi, jika Anda tidak menerima, tidak mengakui dia, maka sesungguhnya Anda masih hidup dalam pikiran duniawi. Anda belum benar-benar mengakui. Belum benar-benar mengakui. Ini yang paling mengakui, bukan sekedar percaya. Kalau percaya, iblis juga percaya Tuhan itu ada. Tapi mengakui. Nah, kalau kita kembali pada konteks tadi, pada konteks ayat yang ke-27. Janganlah gelisah dan jangan takut. Maka makna penolong di sini adalah penolong dalam kegelisahan dan rasa takut. Pada konteks saya, dia penolong. Dia datang memberikan damai. Dan damai yang dia sediakan itu lebih dari apa yang dunia miliki. Dunia tidak dapat memberikan apa yang dia berikan. Shalom, dunia nggak ada shalom, nggak ada.
Dia berikan shalom buat kita. Makanya jangan gelisah. Tapi apakah makna penolong di sini dia cuman menolong pada saat gelisah? Saya percaya tidak. Dia penolong dalam segala hal. Penolong dalam semuanya. 2 tahun yang lalu tema pelayanan kita, masih ingat? Tuhan adalah gembalaku. Ayat 1-6. Di ayat yang kelima Mazmur 23 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Perhatikan kalimat berikutnya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Seorang gembala di saat-saat tertentu dia harus mengoles kepala dari domba, seekor domba, untuk menghindarkan domba itu dari serangan serangga dan parasit. Serangga dan parasit itu suka menyerang bagian kepala. Dia bisa masuk melalui lubang hidung, lubang mata, lubang telinga. Makanya domba itu harus dioles kepalanya. Supaya serangga dan parasit tidak menyerangnya. Sebab kalau domba tidak dioles dengan minyak, kemudian serangga itu masuk di telinga atau di hidung atau di mata, serangga atau parasit itu akan masuk sampai ke otak dari domba. Dan waktu serangga parasit masuk di otak dari domba, maka domba akan mengalami kesakitan sehingga dia akan lari dan menabrakkan kepalanya di batu. Dia akan menabrakkan kepalanya di batu sampai kemudian dia mati. Itulah kegelisahan seperti parasit. Itulah kegelisahan seperti serangga. Yang kalau tanpa Roh Kudus, maka kegelisahan akan menyebabkan seseorang, seperti contoh-contoh tadi, ada beberapa orang memilih bunuh diri karena dia nggak bisa menolong dirinya sendiri. Tapi puji Tuhan buat kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah berikan penolong. Ada minyak urapan bicara tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Supaya kita terhindar dari kegelisahan dan ancaman kegelisahan. Rasa takut yang mengakibatkan seorang kehilangan pengharapan. Roh Kudus akan menolong kita menghadapi setiap kegentingan, setiap kegoncangan dalam jiwa seseorang. Berhenti memuliakan persoalan hidup kita. Berhenti mengatakan masalahku besar, persoalanku besar. Tapi puji Tuhan, Tuhanku sudah menolong. Iya, Tuhan jauh lebih besar, tapi gak usah ceritain dia besar. Yang besar itu Tuhan yang harus dimuliakan. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Dia cintaku. Dia yang lebih besar. Dia besar. Dia besar di atas segalanya. Di ayat yang ke-26, di dalam Yohanes 14 tadi, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya butuh pertolongan saudara untuk memahami kalimat ini. Saya butuh pertolongan saudara. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dialah yang akan menolong kita dalam segala sesuatu. Tolong saya, bantu saya untuk memahami kata segala sesuatu. Ada batasnya? Segala sesuatu ada batas, ada konteks. Halo, tolong saya. Saya memahami segala sesuatu sama dengan tadi. Selamanya. Segala sesuatu artinya di dalam semuanya. Enggak ada yang bisa, yang tidak tercover. Semuanya. Roh Kudus penolong. Tidak sekedar mengatasi kegelisahan. Dalam pekerjaan,
Roh Kudus penolong. Dalam keluarga, Roh Kudus penolong. Ada orang tua sedang mendoakan anaknya, Roh Kudus penolong. Ada anak-anak sedang berdoa untuk orang tuanya, Roh Kudus penolong. Ada yang sedang bergumul untuk dapat jodoh, Roh Kudus penolong. Ada yang sedang berdoa untuk pekerjaan dan studinya, Roh Kudus penolong. Sebab Alkitab katakan di dalam segala sesuatu, bukan? Dalam segala sesuatu, Roh Kudus penolong. Dan kita tidak sedang menanti untuk dia untuk berkata, Tuhan please, datanglah cepat Tuhan. Dia segera mengulurkan tangannya. Dalam segala sesuatu, Roh Kudus penolong. Waktu kita sedang dalam kesulitan, dalam keadaan tertentu, Roh Kudus penolong. Bagaimana mungkin saya nggak punya uang tapi Roh Kudus penolong? Nah, ini yang dunia nggak ngerti. Ini yang dunia nggak terima. Tapi kamu kenal, kamu terima, dia tinggal di dalam kamu. Kita tahu. Roh Kudus tolong. Haleluya. Roh Kudus, saya suka marah-marah. Roh Kudus tolong. Saya kurang sabar. Roh Kudus tolong. Saya agak malas nih. Roh Kudus tolong. Sebab dia penolong di dalam segalanya. Haleluya. Sebab dia penolong di dalam semuanya. Dia tinggal di dalam kita selama-lamanya. Saudara pernah enggak? Pada satu keadaan tertentu Anda nonton drama kelamaan. Saya ngalamin. Nonton kelamaan, tiba-tiba Anda dikejar rasa bersalah. Dituding perasaan bersalah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Roh Kudus tolong, masih diingatkan. Hoi, berhenti hoi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau sudah nggak ada masalah itu. Kalau Anda masih sedang merasa diingatkan, oi, berhenti oi, berhenti oi. Puji Tuhan, Roh Kudus menolong. Karena dia tinggal di dalam kamu. Dia mengingatkan kamu tentang segala sesuatu. Saya juga. Sudah asik nonton. Pokoknya saya putuskan saya mau doa deh hari ini. Saya ini hari ini berdoa. Tapi sebelum doa saya, 20 menit. Kok gak berhenti nih? Udah 45 menit. Aduh 1 jam. Rasa bersalah banget. Roh Kudus menolong. Amin. Roh Kudus menolong. GPD Brisbane gak usah takut, gak usah gelisah. Roh Kudus menolong. Haleluya. Roh Kudus penolong dalam segala sesuatu. Itu dalam pertumbuhan rohani seseorang. Dalam pelayanan. Kisah Rasul 9 ayat 31. Kisah Rasul 9 ayat 31. Di sana dikatakan. Dalam pertumbuhan pelayanan. Selama berapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat dibangun, hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi gereja pelayanan bertumbuh, Roh Kudus penolong. Haleluya. Roh Kudus yang buat pelayanan ini bertumbuh, Roh Kudus. Roh Kudus. Bukan siapa? Bukan karena kehebatan, bukan karena satu sih, bukan. Saya ditanya, Pak, visi gerejanya apa? Saya juga kadang-kadang, soalnya yang punya gereja itu Tuhan Yesus lah. Yang punya, saya coba merangkum apa ya? Gereja Tuhan soalnya. Saya cuma sampainya di sini. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Ya itu aja lah. Saya nggak tahu mau gimana. Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong. Pelayanan ini mau bertumbuh. Roh Kudus tolong. Kita ngerti, kita harus sadar. Roh Kudus menolong. Bukan karena kerennya. Masa bilang pendetanya enggak? Bukan karena kerennya
Bukan, bukan, bukan. Yang paling disebut hamba di komunitas ini ya gembalamu. Apa yang mau disombongkan? Hamba, doulos, keset. Roh Kudus yang buat gereja ini bertumbuh. Haleluya. Hanya Roh Kudus yang membuat gereja dan pelayan ini bertumbuh. Supaya jemaat bertumbuh, kita harus beli kursi yang nyaman. Bukan karena kursinya. Kalau Roh Kudus yang bawa jiwa, mau berdiri pun dia akan tetap nyaman. Haleluya. Tadi dalam pengumuman Efraim bilang, kita mungkin harus sudah siapkan ruangan yang lain. Kalau Roh Kudus yang tuntun, pasti itu. Pasti. Kesadaran dalam pengakuan bahwa Roh Kudus penolong itu yang paling penting harus dihidupkan dalam pelayanan. Tadi kita udah bicara pekerjaan Roh Kudus mendatangkan damai sejahtera. Bekerja dengan damai. Ada bagian yang lain. Saya suka kita perhatikan bagian ini. Yohanes 16 ayat 13. Apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan baik. Roh Kudus akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memberikan kepada kita visi. Memberitakan hal-hal yang akan datang. Vision. Roh Kudus yang kasih kita visi. Kemasan dari visi Roh Kudus itu bagi kita hadir dalam komunitas strong community, strong faith dengan mengaktifkan karunia-karunia di setiap sumber daya manusia yang ada di komunitas kita. Cara Allah membentuk, memformulasi visi pelayanan. Dia mengaktifkan setiap sumber daya yang ada dalam pelayanan ini. Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong. Dia memberikan visi dalam pelayanan. Makanya yang paling penting dalam pekerjaan Tuhan itulah ketaatan dan kesetiaan. Yang lain itu bisa belajar. Kalau Anda taat, Anda setia, pasti bisa. Pasti bisa. Saya senang kalau lihat pelayan-pelayan yang, ada yang baru lagi melayani. Puji Tuhan. Haleluya. Untung aja di GPD Brisbane saya belum pernah dengar atau tidak mau dengar. Orang berkata nggak mau saya melayani. Tapi yang saya tahu semua pada taat dan setia. Puji Tuhan. Nggak pernah punya pengalaman pelayanan tapi dia memberi diri melayani. Tuhan pakai luar biasa. Senang lihat anak-anak muda yang melayani. Perhatikan ayat 14 ini paling penting. Ia akan memuliakan aku. Pekerjaan Roh Kudus mendatangkan damai sejahtera, memberikan damai sejahtera, mengerjakannya dengan damai. Tapi ingat, Roh Kudus menolong. Dan apa yang Roh Kudus lakukan untuk menolong kita, perhatikan ya. Ujungnya ini penting. Pekerjaan Roh Kudus selalu untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Apapun atau sebaik apapun, sebagus apapun yang kita lakukan untuk sebuah tanggung jawab dalam pelayanan. Tapi kalau motivasinya tidak memuliakan Tuhan, itu bukan dari Roh Kudus. Dan satu waktu Anda akan kecewa. Tapi kalau pelayanan itu dilakukan betapa sederhananya pun pekerjaan itu, tapi motivasinya untuk memuliakan itu, Tuhan pasti sempurnakan. Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong. Jadi Tuhan memberikan roh penolong, Roh Kudus hadir. Dia ada di dalam hidup kita, mengerjakan bagian kita sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Supaya kita bisa mengerjakan tanggung jawab kita itu untuk apa? Supaya Tuhan yang dimuliakan.
Pekerjaan Roh Kudus dalam gereja ini, supaya gereja ini bisa memuliakan Tuhan di kota ini. Supaya pelayan-pelayan bisa memuliakan Tuhan. Dan karena kita memuliakan itu, memuliakan Tuhan, maka kuasa hadirat Allah turun. Dan ketika ada kuasa, ada manifestasi pekerjaan Roh Kudus, maka itu akan menjadi daya tarik rohani. Untuk Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa datang kepada kita. Roh Kudus penolong untuk pertumbuhan rohani kita. Roh Kudus penolong untuk pertumbuhan pelayanan. Roh Kudus menolong kita untuk kita belajar memuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Roh Kudus tolong Anda dalam pekerjaan. Roh Kudus tolong Anda dalam studi. Roh Kudus tolong Anda dalam relasi sosialmu. Roh Kudus tolong Anda dalam hadirnya di semua aspek hidup kita. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan di semua aspek hidup kita. Itu tujuan Roh Kudus. Itu karya, itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Agar Tuhan dimuliakan. Menolong orang percaya untuk hidup berkenan kepadanya. Anak-anak muda, jemaat Tuhan dan Anda yang menyaksikan lewat live streaming GPD Brisbane. Roh Kudus penolong, helper, dia comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. Itu penolong. Dia hadir dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk memiliki paradigma yang clear, yang kuat. Kalau kita ngerti siapa yang ada di dalam hidup kita, dia yang tinggal dalam hidup kita. Kalau kita ngerti ini, maka setiap langkah imanmu akan lebih manis. Akan lebih indah. Jangan biarkan kegelisahan itu menghentikan langkah maju. Jangan biarkan kegelisahan itu membuatmu melarikan diri dari Tuhan. Kita harus berani mengatakan kepada setiap persoalan kita, Tuhanku lebih besar. Sebab penolongku adalah Allah yang besar, Allah El Gibor, Allah yang besar. Roh Kudus menolong. Dia pegang tangan kita. Saya senang dengan lagu, peganglah tanganku Roh Kudus.